Di sebagian wilayah Jawa, ada kepercayaan tentang Cande Olo, yang dipercaya sebagai makhluk gaib yang muncul menjelang maghrib. Karena kepercayaan itu, masyarakat Jawa selalu memastikan anak-anak mereka berada di rumah saat maghrib akan datang. Karena Cande Olo juga diyakini suka mengincar anak-anak. Karenanya, anak-anak di Jawa kemungkinan besar mengenal istilah Cande Olo, khususnya yang tumbuh pada era 80-an dan 90-an. Sejak lama saya mempelajari soal ini, dan menemukan perbedaan pendapat mengenai Cande Olo. Sebagian orang menyatakan bahwa Cande Olo hanyalah istilah tanpa wujud apapun, sementara sebagian yang lain menyatakan kalau Cande Olo benar-benar ada, dan berwujud sesosok makhluk mengerikan. Bahkan saya menemukan kisah tentang seorang anak yang nyaris diculik Cande Olo, tepat menjelang maghrib. Berikut ini kisah dan reportasenya, dan selamat menyelami dunia misteri. Jika kita menemui orang-orang di daerah Jawa Tengah, apalagi yang sudah dewasa atau sudah sepuh, kemungkinan besar mereka akan mengenal istilah Cande Olo. Karena istilah itu memang terkenal di Jawa Tengah, dan digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar segera masuk rumah saat maghrib akan tiba. Saya menemui dan mewawancarai banyak orang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Cande Olo, makhluk apa itu sebenarnya, dan mengapa sangat ditakuti masyarakat Jawa Tengah, khususnya di zaman dulu. Salah satu orang yang saya temui untuk reportase ini bernama Hamzah, seorang guru di sebuah sekolah. Hamzah menjelaskan, Cande Olo sebenarnya istilah yang digunakan masyarakat Jawa Tengah untuk menghormati azan maghrib, dan meminta seluruh keluarga agar tinggal di dalam rumah. Ketika sore hari, kata Hamzah, banyak orang termasuk anak-anak yang suka berada di luar rumah. Di zaman dulu, orang-orang tua suka duduk-duduk di teras rumah, bercakap-cakap dengan tetangga, sementara anak-anak kecil asik bermain-main. Ketika azan maghrib akan tiba, orang-orang akan mulai masuk rumah, karena itu merupakan pergantian antara siang dan malam. Agar anak-anak ikut patuh masuk rumah, para orang tua menakut-nakuti anak-anak mereka dengan menyebut Cande Olo, yang dipersepsikan sebagai hantu atau semacamnya. Tetapi sebenarnya, Cande Olo yang dimaksud masyarakat Jawa itu adalah pengingat bahwa kita harus berada di dalam rumah saat maghrib tiba, agar tidak kena musibah atau kejahatan. Secara harfiah, Cande Olo berasal dari kata Canda Olo yang artinya terkena keburukan. Jadi orang-orang tua meminta anak-anak mereka agar masuk rumah, dengan maksud agar anak-anak tidak terkena aneka virus penyakit yang biasa bermunculan saat pergantian siang ke malam. Karena kesulitan menjelaskan hal itu pada anak-anak, masyarakat pun menggunakan istilah Canda Olo, yang belakangan lebih populer disebut Cande Olo. Penjelasan Hamzah itu terdengar ilmiah, juga memberi makna filosofi terkait Cande Olo yang populer di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di zaman dulu. Bahwa ternyata masyarakat Jawa sejak masa lampau telah mengenal bahaya virus penyakit, khususnya yang bertebaran saat pergantian siang dan malam, sehingga berusaha membawa masuk anak-anak mereka ke dalam rumah saat maghrib akan tiba. Tetapi, selain penjelasan Hamzah, saya juga mendapat penjelasan lain mengenai Cande Olo. Kali ini bukan sebatas istilah sebagaimana yang disebutkan Hamzah, tapi sebagai sosok menyerupai monster yang muncul menjelang maghrib. Orang yang menceritakan kisah ini bernama Darno. Ketika saya bercakap-cakap dengannya terkait topik ini, Pak Darno berusia sekitar 70-an. Pak Darno menjelaskan bahwa Cande Olo itu benar-benar ada, dalam arti ada sosok makhluk tertentu yang disebut Cande Olo. Dan Pak Darno telah mengetahui hal itu sejak ia masih kecil. Pak Darno pun lalu mengisahkan masa kecilnya, dan bagaimana kisah tentang Cande Olo kemudian terkenal di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Berpuluh-puluh tahun lalu, Darno masih anak-anak, dan ia sering bermain dengan teman-teman sekampungnya saat sore hari. Pada masa itu kampung-kampung di Jawa masih sangat asri, dalam arti masih banyak tanah kosong, masih banyak pepohonan besar, masih banyak perkebunan, sementara rumah atau tempat hunian belum sepadat sekarang. Karenanya, anak-anak zaman dulu leluasa bermain dimanapun karena tanah-tanah kosong masih mudah dijumpai.
Pada masa itu, Darno dan anak-anak kecil lain biasa bermain di sebuah tanah lapang. Dan di sana ada pohon wuni yang sangat besar sekaligus rimbun. Tanah lapang itu menjadi tempat favorit anak-anak untuk bermain. Siang hari, saat matahari sedang terik, tempat itu terasa adem, karena ada pohon wuni besar yang sangat rimbun. Sementara sore hari, rumah-rumah di sekitar tanah lapang itu mulai menyalakan lampu teplok atau petromax untuk menerangi rumah dan halaman. Dan lampu-lampu itu ikut menerangi tanah lapang tempat bermain anak-anak. Darno masih ingat, waktu itu sekitar pukul 5 sore, dan ia sedang asyik bermain-main dengan teman-temannya di tanah lapang itu. Karena pohon wuni sedang berbuah, beberapa anak berusaha memetik buah wuni menggunakan bambu yang di bagian atasnya dipasangi wadah untuk menangkap buah wuni. Bagi yang mungkin belum tahu, buah wuni berbentuk mirip anggur, tapi ukurannya lebih kecil. Rasanya kadang manis, kadang pula kecut, tergantung sudah matang atau belum. Kata Pak Darno, anak-anak menyukainya karena buah itu berair, sehingga rasanya seperti meminum limun. Darno melanjutkan ceritanya. Seingatnya, waktu itu temannya yang berusaha memetik buah wuni adalah Ulin, anak tetangga yang sering bermain dengannya. Ulin bertubuh besar, jadi dia tidak terlalu kesulitan memegangi bambu panjang yang dipakai untuk memetik buah wuni. Sementara Ulin berusaha memetik wuni, teman-teman yang lain menunggu dengan senang. Ada sekitar 5 atau 6 anak yang waktu itu berkumpul di sana, dan sore kian menjelang maghrib. Ketika anak-anak itu sedang asyik memetik buah wuni, tiba-tiba sesuatu yang besar seperti jatuh atau turun dengan sangat cepat dari ketinggian pohon wuni ke dasar tanah. Anak-anak seketika menjerit karena terkejut. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah saat mereka mendapati sesuatu yang jatuh itu. Di hadapan mereka berdiri sesosok makhluk mirip kelelawar, tapi ukurannya seukuran anak-anak yang ada di sana. Makhluk aneh yang tampak gelap dan menakutkan itu merentangkan sayap, sementara anak-anak yang melihat itu seperti membeku ketakutan. Tiba-tiba makhluk mengerikan itu menyambar salah satu anak yang ada di sana, merengkuhnya, lalu membawanya terbang ke ketinggian pohon wuni. Darno masih ingat, anak yang disambar dan dibawa makhluk misterius itu adalah Amir, dan dia terdengar menjerit-jerit saat dibawa makhluk itu ke atas. Sementara Darno dan anak-anak lain yang berdiri di bawah pohon jadi menjerit-jerit ketakutan, hingga sebagian mereka menangis. Teriakan dan tangisan anak-anak itu pun terdengar orang-orang tua yang ada di sekitar tempat itu, dan mereka segera berdatangan. Dengan terbata-bata, anak-anak itu menjelaskan pada orang-orang yang datang bahwa Amir dibawa makhluk mengerikan ke atas pohon wuni. Orang-orang semula tidak percaya, tetapi ketika lampu-lampu senter mulai disorotkan ke atas, mereka memang mendapati Amir ada di atas sana, tampak terkulai di salah satu dahan besar. Sementara di dekatnya ada makhluk entah apa. Penduduk pun gempar. Menjelang maghrib itu, orang-orang semakin banyak yang berdatangan ke tanah lapang, dan mereka memperhatikan pohon wuni yang ada di sana. Mereka memikirkan cara menurunkan Amir dari atas pohon wuni, juga memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi makhluk misterius yang telah membawa Amir ke sana. Akhirnya, 4 orang pemuda di sana nekat naik ke pohon wuni itu sambil membawa obor menyala. Mereka juga membawa pisau dan senjata lain, sebagai antisipasi jika diperlukan. Sementara 4 pemuda itu menaiki pohon wuni, ratusan orang di bawah memandangi mereka, dengan lampu-lampu senter menyala, sementara petromax ada di mana-mana. Itu menjadi saat yang sangat menegangkan yang diingat Darno dari masa kanak-kanaknya. Para pemuda yang naik pohon wuni akhirnya sampai di tempat Amir. Bocah itu sepertinya terkulai pingsan, dan menyandar pada batang pohon, sementara tubuhnya ditopang oleh salah satu dahan yang besar. Sebenarnya tidak terlalu sulit membawa Amir turun, karena salah satu pemuda itu bisa menggendongnya. Yang sulit adalah saat mereka mendapati di dekat Amir ada sesosok makhluk mengerikan yang sepertinya menunggu kedatangan mereka. Makhluk yang disaksikan para pemuda itu menyerupai kelelawar, tapi ukurannya besar sekali, seukuran anak berusia 10-an tahun, berwarna coklat kehitaman, dengan tampang menakutkan.
Makhluk itu memiliki sepasang sayap, dan para pemuda itu menyaksikan sayap makhluk tersebut tampak bergerak-gerak saat mereka makin mendekatinya. Dengan maksud mengusir makhluk menakutkan itu, para pemuda di atas pohon wuni menggerak-gerakkan obor menyala di tangan mereka, dengan harapan makhluk itu takut pada api. Tetapi di luar dugaan, makhluk itu justru mengepakkan sayap, lalu terbang sangat cepat, dan menyambar obor-obor itu. 2 obor terlepas, dan jatuh. Sekilas, apinya tampak melayang-layang seperti kuas yang digoreskan pada kanvas. Orang-orang yang berkerumun di bawah semakin tegang dan berteriak-teriak. Sebagian mereka meminta para pemuda di atas sebaiknya turun saja. Ada pula yang meminta agar para pemuda itu menggunakan senjata mereka untuk melawan makhluk di atas sana. Sementara di atas pohon wuni, 4 pemuda berusaha memegangi dahan pohon agar tidak terjatuh, sementara makhluk mengerikan itu seperti berusaha mengusir mereka. Ada 2 pemuda yang masih memegang obor menyala, dan mereka masih berusaha menggunakan obor itu untuk mengusir makhluk tersebut. Tapi makhluk itu sepertinya tidak takut api. Ia terus merangsek ke arah para pemuda di atas pohon, seperti berusaha mengusir mereka. Dikun adalah salah satu pemuda yang ada di atas pohon, dan obornya tadi telah terjatuh. Ia berdiri di salah satu dahan pohon, sedang memikirkan langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi makhluk mengerikan itu, ketika tiba-tiba makhluk itu melesat ke arahnya dengan sayap terentang. Dikun panik. Dalam kepanikan itu ia berteriak pada teman di dekatnya, bernama Zaini. Waktu itu Zaini masih memegang obor, dan berusaha menggunakan obor di tangannya untuk menjauhkan makhluk itu dari Dikun. Tapi makhluk itu seperti tak peduli, dan tampak bernafsu menyerang Dikun. Dalam kepanikan, Dikun teringat pada pisau yang dibawanya. Jadi ia ambil pisau itu, menggenggamnya dengan erat sambil bersiap. Ketika akhirnya makhluk itu benar-benar mendekat ke arahnya, Dikun segera menancapkan pisaunya yang tajam pada makhluk itu, dan seketika terdengar lengkingan yang memekakkan telinga. Makhluk itu sepertinya murka akibat serangan Dikun, dan makhluk itu tampak terjatuh. Semula, orang-orang yang berkumpul di bawah pohon wuni mengira makhluk itu akan jatuh ke tanah, sehingga mereka pun bersiap-siap menjauh. Tapi kemudian makhluk itu tampak mengepakkan sayapnya, lalu terbang menjauh dengan pisau yang masih menancap pada tubuhnya. Para pemuda di atas pohon wuni segera mengevakuasi Amir yang masih pingsan, dan Zaini menggendongnya sambil menuruni pohon. Setelah sampai di bawah, orang tua Amir segera membawa anaknya ke rumah. Peristiwa yang terjadi sore menjelang maghrib itu menjadi kisah yang menggemparkan di Kampung Darno dan kampung-kampung sekitarnya. Makhluk misterius mirip kelelawar itu memang tidak pernah muncul lagi, tapi sosoknya terus diceritakan dari mulut ke mulut, hingga tersebar kemana-mana. Tidak ada yang tahu itu makhluk apa, atau dari mana asalnya. Yang mereka tahu, makhluk itu berukuran besar dan menakutkan, juga sangat kuat hingga mampu menyambar seorang anak dan membawanya terbang ke atas pohon wuni. Sejak itu pula, para orang tua selalu berusaha memastikan anak-anak mereka ada di dalam rumah saat maghrib akan tiba, dan melarang anak-anak keluar menjelang atau setelah maghrib. Karenanya di zaman dulu, kampung-kampung di wilayah Jawa biasanya sepi saat menjelang dan sesudah maghrib. Sampai bertahun-tahun kemudian, makhluk mengerikan yang pernah muncul dari pohon wuni itu tidak pernah terlihat lagi. Bahkan belakangan pohon wuni itu terpaksa ditebang karena semakin tua dan dikhawatirkan akan ambruk. Tetapi, sejak itu masyarakat telah terbiasa untuk selalu berada di dalam rumah menjelang maghrib, beserta anak-anak mereka. Sementara makhluk misterius yang menakutkan itu belakangan dikenal dengan nama Cande Olo, meski Darno dan banyak orang lainnya tidak tahu dari mana asal-usul nama makhluk itu. Yang jelas, para orang tua di Jawa sampai sekarang masih banyak yang melarang anak-anak mereka keluar rumah menjelang maghrib, dengan alasan karena ada Cande Olo. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Terima kasih.